Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Maharani dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan strategi yang digunakan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Dalam proses penelitian ini, kami menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi pada saat proses penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji berbagai aspek, antara lain metode, inovasi, tantangan, fasilitas, dan kreativitas SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data penelitian ini melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari kesimpulan yang kami peroleh sebelumnya, SD Muhammadiyah Sidoarjo bahwa dalam masa pandemi COVID-19 tidak membuat proses kegiatan pembelajaran menurun, tetapi malah menjadikan pembelajaran menjadi kreatif dan inovatif. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, sekolah harus merubah metode belajar mengajar mereka agar lebih efektif, yaitu dengan penerapan pembelajaran secara daring dan luring. COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 1 tahun. COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh dunia merasakan adanya wabah ini. Dengan adanya COVID-19, tentu semua bidang mengalami perubahan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan pendidikan pun mulai mengalami perubahan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah telah membuat keputusan agar semua aktivitas pendidikan dilakukan dari rumah dan menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo mengadakan pembelajaran daring dan luring. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo merupakan salah satu contoh pendidikan berupa sekolah yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah. Di masa pandemi seperti ini, tentu kegiatan belajar mengajar secara efektif mengalami hambatan, namun tidak dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, karena selalu memberikan program kerja yang kreatif, inovatif, dan juga efektif. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo tetap berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi para peserta didiknya dengan upaya tetap melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar melalui daring dan juga luring. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo memberikan batasan waktu, jumlah siswa, dan juga penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih detail bagaimana strategi yang digunakan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Pendidikan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai strategi SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi. SD Muhammadiyah Sidoarjo didirikan pada tahun 1968, tepatnya tanggal 1 Januari 1968. Pada mulanya SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo bernama SD Asjijah, kemudian diambil alih oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan berubah nama menjadi SD Muhammadiyah 2 Jetis Sidoarjo karena lokasinya bertepatan di Kampung Jetis. Lokasi SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo sudah mengalami 3 kali berganti
perpindahan tempat. Pada mulanya, kegiatan belajar SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo diawali dari sebuah rumah kuno yang cukup luas, dan kemudian berpindah ke gudang batik. Namun pada tahun 1978, gudang batik yang dikontrak oleh SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo diminta oleh pemiliknya. Pada tahun tersebut pula, para tokoh Muhammadiyah akhirnya memberikan diri untuk membeli sepetak tanah yang sekarang menjadi lokasi SD Muhammadiyah Sidoarjo. Saat ini gedung SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo berlantai 2 dan mempunyai fasilitas seperti 18 ruang kelas yang ber-AC, laboratorium bahasa dan menggunakan sistem komputerisasi, laboratorium IPA, perpustakaan, musola, laboratorium komputer, ruang UKS, dan juga aula yang digunakan untuk pertemuan serta tempat penyimpanan beberapa alat dan bahan ajar. Pada saat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan rasa semangat para pengajar di SD Muhammadiyah Sidoarjo untuk terus memberikan pendidikan yang terbaik bagi para peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan pembelajaran daring dan juga luring. Pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan media Zoom, WhatsApp, dan juga e-learning yang berupa penyampaian materi oleh guru. Dan untuk pengumpulan tugas dikumpulkan melalui classroom atau sesuai permintaan guru masing-masing. Pada mulanya, para guru SD di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo terkhusus yang usia ke atas mengalami kesulitan dalam hal teknologi. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para guru untuk terus belajar menjawab tantangan pandemi. Karena tantangan pandemi COVID-19, pihak sekolah memberikan pelatihan bagi semua guru mengenai TIK yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di pandemi COVID-19. Dengan berjalannya waktu, guru di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo menjadi terbiasa menggunakan dan memanfaatkan TIK dalam kegiatan belajar mengajar. Saat ini SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo sedikit demi sedikit mulai mengadakan pembelajaran tatap muka setelah pemerintah membolehkan sekolah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Terus pembelajaran secara tatap muka yaitu dengan syarat memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan SD Muhammadiyah Sidoarjo berupa peserta didik memakai masker, membawa hand sanitizer, melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kelas, kemudian dicek suhu tubuh, masuk ke kelas dengan tempat duduk yang telah diatur oleh pihak sekolah. Dan pada tahun 2022 SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo masih merencanakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo memilih pembelajaran tatap muka karena pemerintah telah mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan juga memilih pembelajaran jauh karena untuk memberikan solusi kepada orang tua yang masih belum berkenan untuk anaknya sekolah secara tatap muka di kondisi pandemi. Kemudian kesimpulannya yaitu demikian hasil penelitian di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo bahwa dalam masa pandemi COVID-19 tidak membuat proses kegiatan belajar menurun, tetapi menjadikan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Akibat dari pandemi COVID-19, sekolah harus merubah metode belajar mengajar mereka agar lebih efektif, yaitu dengan penerapan pembelajaran secara daring dan luring. Adapun kendala pembelajaran pada daring yaitu ada beberapa guru dan orang tua yang belum menguasai TIK, sehingga pihak sekolah mengadakan pelatihan untuk guru mengenai TIK. Berjalannya waktu, pembelajaran daring menjadi hal biasa. Guru, siswa, dan orang tua sudah terbiasa mengalami perubahan sistem pembelajaran. Pada saat pembelajaran tatap muka, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga alat cek suhu tubuh. Ini adalah ucapan terima kasih dan ini merupakan referensi yang digunakan penulis untuk menjadi acuan dalam penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.